Saya gunakan juga untuk kerja cari uang agar kita bisa hidup di sini, bisa makan, bisa bayar rumah, bisa bayar kuliah tanpa harus membebani orang tua. Ini kondisi kawasan kampus dan nanti saya ajak kalian masuk di dalam melihat ruangan belajar dan kondisi kampus yang ada di dalam. Ini sekarang kita udah ada di luar kelas dan biasa kita sebelum masuk kelas kita nongkrong di sini ya Sat ya? Iya. Sat, apa yang sering antum lakukan sebelum masuk kelas? Biasanya tuh setengah jam sebelum kelas dimulai, saya sudah hadir di sini, sudah duduk di sini. Saya baca-baca dulu materi yang akan diajarkan nanti. Karena kita di sini kuliah itu kan bukan bahasa kita. Yeah. Di sini itu bahasa Arab. Jadi setidaknya kita sudah menguasai dulu materi apa yang akan dijelaskan nanti dosen di dalam. Jadi setidaknya nanti nggak pusing kalau udah di dalam. Kalau kita nggak ada gambaran sama sekali terus masuk, nanti di dalam pasti pusing. Apalagi dokternya di sini karena kita udah S2 ya, strata S2. Jadi mereka itu penjelasannya cepat, terus menggunakan bukan bahasa pusat semua, bahasa Mia. Jadi kalau kita memang benar-benar daya tangkap kita nggak kuat, wah, Lambaikan tangan. Iya masalah. Masalah. Kalau anak pribadi sebelum masuk kelas 1 jam atau 30 menit sebelum masuk kelas, biasanya anak sapa teman-teman. Teman-teman anak ini kan banyak ya dari negara-negara Arab, ada mulai dari Palestina, ada dari Irak, ada dari Saudi, Masya Allah. ada dari Sudan dan negara-negara bagian Afrika. Jadi datang dari berbagai ini ya, berbagai negara. Biasanya anak yang datang pertama kali anak sapa mereka, biasa bermujamalah, kita sapa-sama mereka. Setelah itu kita diskus. Terus biasanya Ana sering tanya sama orang-orang Palestina karena di kelas Ana ini banyak banget. Ana kan kuliah tarbiyah ya. Di kelas Ana pribadi nih banyak banget orang yang ambil tarbiyah. Palestina kan negaranya dijajah ya. Tapi mereka banyak banget yang ambil pendidikan di sini ya. Iya, karena persoalan pendidikan di sana tuh belum rata. Gitu. Nah, kemudian biasanya kalau masuk muhadarah, sering muhadarah. Bahasa Indonesia muhadarah itu apa sih? Kayak belajar perkuliahan. Gitu. Nah, perkuliahan. Itu biasanya sampai berapa jam biasanya duduk di dalam? Nah, anak pribadi kalau kuliah itu 2 jam. 2 jam ya. Satu hari ada 2 mata kuliah. Berarti penat juga duduknya di situ ya. Pernah juga satu hari 3 mata kuliah. 3 berarti 6 jam. Ya, 6 jam. Masya Allah. Biasanya yang wajib itu 4 jam. Terus yang ikhtiari, yang opsional itu 2 jam. Nah, kemudian kita kan orang asing. Bahasa Arab itu bukan bahasa kita. Betul. Khususnya dalam tingkat S2 di sini itu dosennya tuh ngomongnya kayak berkumur-kumur. Iya. Ngomong itu cepat. Kadang dia bukan hanya menggunakan bahasa Arab, tapi mereka menggunakan bahasa Amiyah. Kira-kira kiat-kiat apa yang biasa kamu lakukan sehingga kamu bisa memahami semua apa yang disampaikan oleh dosen kita? Pertama caranya sebelum masuk perkuliahan, dari rumah kita baca dulu buku-buku yang mau disampaikan dosen. Kemudian kita kasih tanda kalimat-kalimat yang kita nggak paham. Ya benar. Setelah itu kita tanya senior kita. Bisa tanya sama antum, atau bisa tanya ke kawan-kawan kita yang orang-orang Arab. Oh gitu ya. Terus kemudian pastikan sebelum masuk kelas kita sudah paham apa yang mau kita pelajari. Maksudnya kita sudah paham mata kuliah apa yang mau kita bahas. Iya, benar. Jadi nanti pas masuk kelas kita nyambung sama dosen. Berarti itu merupakan langkah-langkah untuk memahami pelajaran kita di kuliah ya? Iya. Pertama kita
siapkan belajar di rumah, kita baca, kita kasih tanda ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang kita nggak paham. Kemudian sampai di kampus kita diskus sama teman-teman satu kelas. Kemudian sampai di kelas kita record apa yang disampaikan dosen. Tapi inget loh, nggak semua dosen mau di record, nggak semua dosen mau direkam. Itu pinter-pinter kita gitu. Itu yang paling penting. Setelah record kita balik ke rumah lagi, kita dengerin ulang-ulang supaya paham apa yang dosen sampaikan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan teman-teman di Indonesia ini ya, kita kuliah di luar negeri itu apakah banyak tugas-tugas juga nggak sih seperti di Indonesia, seperti kita harus nulis makalah, terus apa istilahnya menjelaskan di depan. Apakah di sini banyak juga tugas-tugas seperti itu? Iya, betul. Biasanya kalau awal-awal perkuliahan itu kita dibagi tugas. Oh, sampai segitunya ya? Bagi tugas. Biasanya misalnya anak nih ambil mata kuliah falsafah tarbiyah, filsafat pendidikan. Biasanya perjumpaan pertama kali dengan dosen, dia selalu ngasih tugas. Misalnya tema tentang pendidikan modern, terus pendidikan yang lain-lainnya gitu. Pertanyaan sangat penting sekali buat ajanib atau orang asing. Kira-kira apa kendala utama yang biasa kita hadapi gitu selaku orang asing dalam belajar di sini? Tentu saja bahasa ya. Yang paling pertama, kendala kuliah di negara asing atau di luar negeri, khususnya di Mesir, pasti bahasa. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi nih dari Indonesia nih. Pertanyaan dari teman-teman subscriber. Ya kita kan orang asing kan. Terus di sini dosennya tuh menjelaskan seperti berkumur-kumur. Bener, saya rasakan dia seperti berkumur-kumur. Kira-kira berapa persen yang kita bisa pahami dari apa yang kita pelajari di dalam ruangan? Kira-kira bisa berapa persen kira-kira? Kalau anak pribadi anak pribadi ya bisa sampai 70%. Dari inti pembahasan yang disampaikan. Masya Allah, berarti sudah luar biasa. Karena Ana secara pribadi itu nggak mau masuk ke kelas kecuali kita tahu topik pembahasan yang mau kita pelajari. Masya Allah. Gitu. Ini artinya ciri-ciri pelajar sukses. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Itu artinya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan perlengkapannya, persenjataannya sebelum masuk ke dalam ruangan. Nah, kalau antum sendiri gimana, Sat? Ada nggak beberapa Ana pikir antum 90% paham perkataan dosen. Tapi ada nggak hal-hal yang antum bingung dengan perkataan dosen? Ada. Meskipun saya sudah bertahun-tahun di sini, terkadang masih banyak juga yang dijelasin dosen itu saya kurang paham ya. Saya harus konsultasi lagi dengan teman-teman tadi itu gimana sih. Paham. Iya, karena terkadang dosen di sini juga menggunakan bahasa tingkat tinggi. Erwin Nazari. Yes. Hambatan atau kendala kuliah program master selain bahasa itu apa? Yang pertama ya, menghadapi dosen pembimbing. Oh, dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing di sini orangnya sadis-sadis. Itu dosen pembimbing kalau kita udah selesai perkuliahan, selesai wajib kelas. Iya. Setelah itu baru kita takdim atau mengajukan risalah. Iya, oke. Tesis ya. Iya. Itu yang dihadapi apa? Menghadapi pembimbing. Kenapa tuh? Mereka tuh bener-bener dakik ya, bener-bener detail banget. Kita salah sedikit saja itu sampai tulisan kita dilempar loh. Bayangin. Oh gitu. Dan saya perjuangannya jangankan tulisan, saya menghadapi dosen pembimbing ini sampai hampir habis kesabaran saya. Jadi antum wajib kelasnya berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Terus menulis berapa tahun? Hampir 5 tahun ya? Menulis itu minimal setahun, maksimal 3 tahun. Pengalaman antum berapa tahun menulis? Saya 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. Jadi antum belajar selesai program master ini selama 5 tahun.
Sebenarnya saya nulisnya setahun. Cuma karena dosen pembimbingnya ganti terus karena tiap tahunnya meninggal. Tiap tahunnya meninggal. Qadarullah itu yang membuat kesabaran saya sampai hampir hilang kesabaran saya untuk menghadapinya. Tapi dengan kesabaran ya tetap melangkah. Selama kita masih jalan, insya Allah kita akan sampai ke titik yang kita tuju. Alhamdulillah. Master 5 tahun terlewati. Alhamdulillah master semuanya dari Tamhidi, Adistir Tamhidi, terus nulis sampai 3 tahun, semuanya 5 tahun. Nasihat buat antum bagi Ana yang ini kan Ana udah selesai kelas, sekarang Ana mau menghadapi fase menulis. Apa nasihat antum bagi Ana? Buat Ana? Yang pertama tekad yang kuat. Jangan punya mental cengen gitu. Kita harus benar-benar kuat. Karena yang pertama juga di sini tuh kita di Mesir ini yang terkadang kita selain kerja juga belajar. Iya. Oh gitu. Kita di samping kita mencari penghidupan, gimana kita mau makan di sini, bayar rumah, juga kita harus belajar. Jadi itu perjuangan luar biasa. Biaya kuliah di sini pun mahal. Waktu tahun antum, ini kan antum senior anak kan, antum tahun antum berapa satu tahun bayarnya? Saya alhamdulillah masih tergolong murah, $1.200 per tahunnya, itu 2 semester. $1.200 per tahun. Iya, kalau di Indonesia kan dia 20 juta lah ya standar. 20 juta. Ya. S2. Anak pun bayar $1.200. Tapi kalau karena Ana dapet Ifa Rusum, surat keringanan dari kedutaan besar Indonesia yang ada di Mesir, jadi Ana cukup bayar $800. Masya Allah. Dan ini adalah satu hadiah dari Allah. Karena antum yang lebih senior bayar $1.200. Ana hanya membayar $800. Berkah orang soleh memang. Alhamdulillah. Dan itu bukan uang yang sedikit ya. Itu kita bisa membayar kuliah sebab kita ada pekerjaan freelance. Kalau pekerjaan freelance antum sendiri apa tuh? Selain belajar, bimbingan muqarrar mungkin? Iya, banyak sekali. Jadi saya tuh nggak mau waktu saya ada kosong. Jadi kalau saya free itu saya biasanya memberikan bimbingan muqarrar ke orang-orang luar seperti orang Brunei, orang Malaysia, terus teman-teman Indonesia sendiri. Terutama teman-teman junior ya. Terus mahasiswa junior. Mahasiswa baru. Terus waktu kosong lagi saya gunakan juga untuk kerja cari uang agar kita bisa hidup di sini, bisa makan, bisa bayar rumah, bisa bayar kuliah tanpa harus membebani orang tua. Betul. Jadi kalau Ana pribadi pekerjaan freelance Ana itu selain belajar Ana jadi tour guide ya, pemandu wisata yang ada di Mesir. Luar biasa ya. Jadi kalau ada orang yang mau ke Mesir dari Malaysia, dari Indonesia, dari Brunei, dari Thailand, biasanya saya melayani mereka. Dan alhamdulillah sebab pelancong-pelancong yang datang dari Indonesia, Malaysia atau Brunei, Singapura, saya bisa belajar dan hidup di Mesir ini. Masya Allah, luar biasa perjuangannya. Setelah antum kuliah, antum biasanya buat apa? Langsung pulang ke rumah atau nongkrong-nongkrong dulu, minum teh atau gimana? Saya bisa selesai muhadarah itu, kita kan orang asing ya. Orang asing nggak semua pelajaran kita bisa pahami dalam kelas. Ada beberapa pelajaran yang kita mungkin ada beberapa penjelasan dari dosen yang kita mungkin nggak paham. Nah, saya itu pasti tanya teman-teman kita, khususnya orang hitam. Orang hitam itu biasanya mereka otaknya itu paling cepat menangkap penjelasan dari dosen. Saya konsultasi dulu sama mereka. Tadi itu apa sih? Itu gimana sih? Biar sehingga kita benar-benar kita bisa paham gitu. Nah, dan tidak cukup sampai di situ. Nanti pulang ke rumah, apa yang kita pelajari tadi itu kita baca lagi bukunya sehingga kita lebih paham lagi. Dan tak kalah pentingnya juga kita jangan lupa catat. Yang paling penting mencatat ya. Oh ya, apa sih kenangan yang indah ketika antum belajar di kampus ini? Kalau kenangan indah sih banyak ya. Kenangan indah itu yang saya rasakan dari awal saya nggak tahu bahasa Arab sama sekali. Setelah belajar di sini, akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab. Saya bisa baca buku bahasa Arab, bisa ngomong sama orang Arab, dan merupakan itu bagi saya itu merupakan karunia yang paling indah dalam hidup saya. Betul. Mulai dari nol sama sekali, sekarang kalau bertengkar sama orang Arab, alhamdulillah. Paham ya? Iya, alhamdulillah paham. Terus kita kan kuliahnya di sini kan bahasanya bahasa kontemporer Ustaz ya? Ya, bahasa kontemporer. Jadi kalau kita membaca muqarrar atau diktat kuliah, biasanya kita lebih mudah membaca media bahasa Arab, terutama koran bahasa Arab, majalah bahasa Arab. Itulah salah satu
keuntungan ya, kelebihan kita bisa kuliah program master di Mesir ini.